warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kita membahas kitab Rasya'at Ainil Haya Silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, karena izinnya sudah selesai ya saya. Sekarang kita masuk ke silsilah yang setelah Imam Abdul Khaliq Al-Jilani yang dulu langsung ditalqin ini Naqsyabandi Haqqani alaihissalam. Tapi di situ terkesan gurunya Nabi. Nah itu kurang pas, karena setiap wali Allah itu dia berguru ke Nabi Khidir. Jadi nggak usah dimasukkan sebenarnya. Cuma untuk beberapa syekh memasukkan itu ya. Ya, tapi itu hak beberapa mursyid ya, kita nggak bisa protes juga. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada Sadatina Naqsyabandiyah wal Qadiriyah wal Syaziliyah wal Tijaniyah wal Idrisiyah al Ahmadiyah wal Samaniyah wal Rifa'iyah wal Dusuqiyah wa jami' turuq as-sufiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muslimin waladhdallin amin. Sore ini kita melanjutkan nama silsilah yang ke-10 ya. Sayyidina atau Maulana Arif Ar-Riwaqri. Ini beberapa pembacaan di luar Sumatera ada yang salah baca. Riwakiri, jadi nama kayak nama-nama pemain kartun tuh, Ryu. Teman-teman kita, sahabat kita Kiri namanya, Riwakiri. Bacanya Riwaqri atau sejenis itulah ya. Itu nisbat ke tempat, nama kecilnya Arif. Ya. Beliau ini khalifah keempat dari Sidi Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani. Mauliduhu wa madfanuhu Riwaqra. Lahirnya di desa namanya Desa Riwaqra. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Indah, sangat indah tempatnya. Waktu itu sedang direnov ya. Kita ke sana lagi direnov. Wa hiya qaratun min qura Bukhara ala sittati farasikh bidu. Itu ada di desa sekitar 6 farsakh dari pusat kota Bukhara. Alhamdulillah kami juga datang ke pusat kota Bukhara. Ada masjid-masjid tua di situ. Qaratun min mudhafati wabkan ya. Wa hiya qaratun kabira min qura Bukhara mustamila ala quran katsira. Jadi itu kayak kecamatan terdiri dari berbagai desa ya. Wa mazari' jazilah. Nah, seperti yang saya sebutkan, banyak kebun-kebun di situ. Jadi kalau kita sekarang senang nama anggur kan nggak cocok di negeri kita. Cocoknya subtropis, itu dari sana tuh kebanyakan. Maka Imam Maturidi itu kan orang kampung seberangnya lagi, yaitu Samarkand. Itu imam yang suka berkebun kurma, anggur. Jadi setiap 3 bulan itu dia nggak jual semuanya, hampir semuanya, cuma sisa beberapa untuk nafkah hidupnya. Selebihnya dia sedekahkan. Jadi itu waliyun jawadun ya, udahlah guru, muallim, ulama, bagi-bagi ilmunya juga bagi-bagi kepunyaannya. Maka kalau baca Quran di makbarah beliau luar biasa, nikmat sekali. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ini di desa Bukharanya. Jarak antara beliau dan Abdul Khaliq Al-Ghujdawani kira-kira 1 farsakh. 1 farsakh itu, tanya ke Buya Asfi, kira-kira kilometer sekarang berapa tuh? Coba kalau guru saya bilang dulu sejauh mata memandang gitu, sulit tuh. Kalau matanya agak burum-burum dikit kan nggak bisa. Nanti tanya ke Buya Asfi, 1 farsakh tuh berapa? Itu sudah ada rumusannya. Muskilahnya beda tempat, beda farsakh. Itu masalahnya. Dulu kan belum ada kilometer kan? Belum ada. Wa kana muqiman biha. Jadi seperti di kampung kita, di negeri-negeri kita, mursyid itu inilah sedihnya. Tapi itulah sunnatullah. Pelanjutnya bukan dari kampung dia.
gitu. Walaupun cuma beda desa, kelurahan, biasanya pelanjutnya itu sudah beda kelurahan, beda desa, beda negeri, bahkan beda provinsi. Mungkin juga sekarang zaman begini udah beda pulau, ya. Nah, dari jalur beliau inilah Imam Bahauddin nanti nyambung, ya. Ada jalur-jalur lain seperti Abu Sa'id, Sulaiman Karmini, Khaja Oktaman, nama-namanya unik-unik, Sa'aduddin dan lain sebagainya, ya. Lalu beliau punya murid. Nah, kenapa langsung kita loncat 10, 11, 12, ya. Mahmud kalau orang Arab bacanya Anjir Faghnawi, seperti mereka baca Anduni. Tapi kan anak alay sekarang kalau baca Anjir gimana ya? Makanya di teks yang lain ketemu Injil Faghnawi. Nah, di sini ketemu dua versi. Nah, kalau orang Ajam bisa baca In, orang Arab tuh sulit baca In. Andunisi. Enta min Andunisi, kita bilang la Indonesi, la Indonesi, la Indonesi, kita begitu aja sama dia. Termutar aja sama dia. Sini Mahmud Al-Injir Faghnawi. Nah, ini di beberapa silsilah salah tulis, ya. Kita benerin, beberapa orang tuh nggak mau dia, tersinggung dia dibenerin. Entah salah dia yang salah, entah cara saya yang salah. Ya mungkin cara saya kali yang salah, ya. Mereka mah bener terus, ya. Huwa afdal ashabi Khaja Arif alaihi rahmatullah, ya. Dia adalah murid terbaik daripada Sidi Arif Ar-Riwaqri. Wamtaz min bainil ashab bil khilaf wal irsyad, pelanjut kemursidan dan khalifah thariqah. Jadi perlu garisbawahi, istilah khalifah dalam thariqah bukan khalifah pemimpin negara. Khalifah dalam thariqah itu khalifah rohani. Ya, maka di thariqah Naqsyabandiyah, thariqah yang lain kita biasa mengatakan huwa min khulafa'i syekh. Dia adalah khalifahnya syekh. Khalifah secara harfiah berarti pengganti atau pelanjut atau asisten. Ya. Mauliduhu Injir Faghna. Nah, benar kan? Dia tinggal di mana? Di Injir Faghna. Di situ lahir. Salah satu kota, salah satu desa di Bukhara yang juga sangat subur tempatnya, dan diwafatkan diwakamkan di sana. Wakana tujaran, wakana tajiran, ya. Dia seorang pedagang. Jadi orang-orang Naqsyabandi ini dulu kerja. Jadi sekarang kalau teman-teman mengamalkan thariqah Naqsyabandi, ya malu sama mereka. Kita harus ada kerjanya. Minum apa kek, ngajar kek, guru kek, dagang kek, apa. Yang penting harus ada kerjaannya, ya. Walaupun penjawab cuma untuk jawab tanyaan. Kerjaannya apa, ya tinggal dijawab. Kan rezeki dengan kerja lain, benar nggak? Rezeki dan kerja lain. Kerja mah kerja, rezeki mah Allah yang urus, ya. Gak percaya antum, lihat aja kita ini, ya. Aneh-aneh itu Buya Aldomi, lihat tuh, ya. Buya Asfi, lihat. Lihat aja mereka-mereka itu, ya. Walamma tasharrafa min hadrati Khaja bi ijazatil irsyad wa sara mumtazan bi dawatil khalq ila tariq ar-rasyad, iftataha bi dzikril alaniyah. Coba lihat, dia setelah dapat ijazah merevisi metode zikir Syekh Abdul Khaliq Al-Hujdawani yang diajarkan ke Ari Riwaqri. Dia khalifahnya Arif Riwaqri. Apa yang dilakukan? Dia memulai zikir keras ba'da sholat. Zikir keras ba'da. Nah, iftataha bi dzikril mu'alaniyah bi muqtadal waqt wa maslahati halit talibin. Tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Maka kalau zikir di tempat beliau, kayaknya kita inginnya zikir keras tuh. Maka zikir keras itu bukan kekhususan thariqah Qadiriyah. Di Naqsyabandi juga ada, ya, di Samaniyah juga ada, di Syatariyah juga ada, di Syaziliyah juga ada, ya.
Ya, antum percaya atau tidak nih? Percaya nggak percaya, udah ketulis kok di kitab, mau gimana lagi ya? Jadi guru seorang murid dia, ulama namanya Ali Ramitani. Nanti ini jadi khalifah dia. Guru dia namanya siapa? Ali Riwakri. Murid dia namanya Ali Ar-Ramitani. Ali Ramitani ini ra'a wahidun minal fuqara. Dia ketemu Nabi Khidir. Tapi kalau di teks nggak disebut. Disebutnya setelah teks itu. Disebutnya kata Ali Ramitani, seorang sufi ketemu Nabi Khidir. Dijelaskan setelah itu. Siapakah sufi itu? Al-Faqir itu adalah Ali Ramitani sendiri. Cuma dia samarkan dirinya dan dikatakan ada seorang fakir, seorang sufi bertemu Nabi Khidir alaihissalam tuh. Biasa orang ketemu Nabi Khidir. Ya. Apa pertanyaan dia? Wahai Tuan Syekh, Tuan Khidir, Tuan Nabi Allah Khidir, siapakah orang yang Syekh thabit ala jadatil istiqamah min bainil masyayikh? Siapakah guru yang hari ini terkenal thabit istiqamah, menjalankan syariat, tariqat, hak, ma'rifat hari ini di zaman beliau? Apa jawabannya? Qala lahu al-Khadir alaihi salam, innal mawsuf bi hadhihi sifat al-an huwa al-Khajah Mahmud Injir Fakhnawi. Itu adalah Mahmud Injir Fakhnawi. Jadi antum nggak tahu, sampai nggak makomnya begitu. Mau cari guru, nanyanya ke Nabi Khidir, bisa nggak? Mau cari guru, konsultasinya sama siapa? Nabi Khidir. Halu nggak begini? Tuh orang-orang yang bilang halu, ente kualat ngomong begitu ya. Nggak percaya dia. Bahwa para sadah, para silsilah kita biasa begitu. Oh, mereka jawab nanti, oh itu ulama dulu, sekarang mah nggak mungkin. Nah, itu yang disebut maghrur, orang tertipu. Orang tertipu begitu. Ya. Hanya percaya dengan terdahulu, terus ente bedanya apa dengan ahlul kitab? Percaya dengan nabi terdahulu tapi nggak percaya dengan nabi yang ada di masa dia. Itu yang disebutkan oleh Yusuf An-Nabahani dalam kitab Jami' Karamatil Awliya-nya. Banyak hari ini orang-orang ya, dia percaya dengan wali terdahulu tapi nggak percaya dengan wali sekarang. Apa bedanya dia dengan percaya dengan nabi-nabi terdahulu di kalangan ahli kitab tapi nggak percaya dengan nabi yang mereka temui? Gitu. Dia mah ulama gitu. Kita kan bayangin ulama tuh kayak malaikat apa. Enggak, mereka itu lebih sulit dari kita. Lebih mudah kita hari ini menjadi ilmuwan daripada mereka dulu, ya. Nah, qala ba'du ashab Khaja Ali, berkata murid-murid Ali Ramitani, innal faqir alladhi ra'a al-Khadir alaihi salam huwa Khaja Ali nafsihi. Huwa nafsuhu. Yang dimaksud al-faqir sufi yang ketemu Nabi Khidir itu dirinya sendiri. Lakinnahu tahasha 'anit tasrih, tapi dia sering menyamarkan nama itu. Ya. Hati-hati antum kalau ketemu ada wali cerita tentang pengalaman, itu biasanya dia sendiri, cuma dia samarkan, ya. Ini akan mereka sebut halu. Nah, selamat mendengarkan halu-halu ya. Inna Khaja Ali kana yawman mashghulan bidzikr. Khaja Ali sibuk berzikir di negeri Ramitan. Ya, maka dia sebut Ali Ramitani. Ya, bersama murid-murid Khaja Mahmud. Khaja Mahmud ini sudah nggak ada. Fara'au ta'iran kabiran. Ini mereka paling senang membuli di bab ini, ya. Lalu murid-murid Khaja Mahmud ini
melihat ta'iran kabiran abyad, ada burung terbang dan dia besar, warnanya putih, yatiru fil hawa, terbang di angkasa. Falamma hadahum, ketika mendekati mereka, nada bilisanin fasih, itu burung menyeru, ya Ali, ya, kun rajulan kamilan, ya Ali, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang sempurna dalam pandangan Allah. Dan itu didengar oleh semua yang hadir, ya. فحصل للأصحاب من رؤية ذلك الطائر وسماع كلامه كيفية عجيبة حتى غابوا عن أنفسهم. Mereka mendengar begitu, semuanya jazab, semuanya ekstase. Hatta ghabu an anfusihim, sehingga mereka hilang kesadaran. Jadi hilang kesadaran dalam berzikir bukanlah kesurupan syaitan. Mana ada orang lagi zikir kesurupan syaitan? Kesurupan nama Allah ada, tapi namanya bukan kesurupan, namanya jazbah. Sudah ada istilahnya. Gak usah pakai istilah ahli ruqyah. Ahli ruqyah harus kita ruqyah dulu kalau ngomong itu kesurupan. Ya, boleh kita uji siapa yang kesurupan sebenarnya. Mana ada orang kesurupan ya nyebut nama Allah, ada nggak? Jangan-jangan dia yang kesurupan, nuduh orang kesurupan, ya. Falamma afaqu, tatkala mereka sadar, sa'aluhu, mereka bertanya kepada Ali Ramitani, anit ta'ir wa kalamihi, mengenai burung itu beneran burung atau burung apa gitu. Antum percaya nggak nih? Apa kata dia? Huwa khajah mahmud. Itu bukan suara burung, itu suara khajah. Ini yang disebut tariqah khidiriyah. Jadi saya punya sahabat, dia kalau dapat isyarat seringnya dari hewan, paling sering kucing sama burung. Makanya kita punya sahib Habib Razi misalnya, itu melihara burung, masya Allah banyak sekali. Siapa yang merintahin? Wali Majzub, Wan Sekhan, 300 burung dia kasih makan tiap hari, itu habis duit berapa tuh? Berarti dia sedekah alam setiap hari, bener nggak? Setiap hari dia sedekah. Kayak gitu antum sebut halu, antum sebut dia orang gila. Mana ada orang gila nyuruh sedekah kepada burung? Ya. Ternyata sedekah burung itu amalan Sayyidina Sulaiman alaihissalam, ya. Dan disebutkan di Tirmizi, saya tidak adalah pohon yang punya buahnya kemudian jatuh dimakan oleh hewan, burung atau siapapun, kecuali itu sedekahnya, itu menjadi sedekah. Gimana tuh? Ya. Kita punya sahib begitu, jadi orang begitu sampai hari ini masih ada, ya. Apakah ini halu? Tidak. Bagi mereka setiap benda bertasbih kepada Allah, dan setiap benda kalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang memahaminya setengah akal, tapi sok pinter, akhirnya menganggap itu halu. Maka ada seorang ustadz jelek-jelekin tarekat Naqsyabandiyah, lalu mengatakan, dengarkan cerita ini. Bahauddin Naqsyabandi ketemu anjing, lalu dia katakan, anjing adalah syekh bin syuyukhi, salah satu mursyidku. Apa kata dia? Apa-apaan ini? Sufi apaan ini? Syekh apaan? Kok berguru ke anjing? Tuh nggak ngerti dia bahwa ada seorang nabi, dia kudisan badannya sekujur tubuh cuma karena ngejek anjing. Nabi siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Ketemu anjing, jijik, ish gitu. Anjing lagi kudisan. Jadi antum nggak boleh sok-sok higienis lah, ya. Kita ini dari ujung hidung sampai ujung kaki itu isinya tahi semua. Mohon maaf, ini kata-kata yang mesti kita sampaikan. Itu kalam yang dikasalamkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kepada khalifah. Jadi ketika khalifah datang kepadanya, apa kata beliau? Ausini, ansihni, ya, aizni, ajarkan aku. Apa jawaban beliau? Kamu awalmu, akhirmu, dalammu, luarmu najis, gitu. Itu pengawalnya langsung ngeluarin pedang. Kata khalifah, biarkan, dia belum selesai. Dibacakanlah ayat bahwa kita ini min ma'in mahin, berasal dari hina, akan kembali kepada kehinaan, ya. Mohon maaf nih, mau gak kena air mani? Megang, ya.
Kita mah air begini kita pegang-pegang jadi tampilin, mau nggak ada satu gelas mani, mau nggak? Nggak mau, menjijikkan. Kita ini, tubuh kita ini dari mani dan kita menjijikkan semua. Maka kalau ada orang tidak menghargai kita, cukup katakan memang saya tidak berharga. Sulit amat hidup, ya, gitu jawabannya, ya. Kata beliau, ya, Sayyidina Mahmud, ya, fi maqam lam Allah Ta'ala fihi Musa, adalah pewaris Sayyidina Musa yang bisa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Biulufin minal kalam, bahkan bisa berkalam dengan 1000 bahasa makhluk. Imam Mahmud Al-Injir Faghnawi. Beliau ini punya 2 khalifah, 3 khalifah yang masyhur, ya. Ada Amir Khawrat, ada Khaja Ali Ar-Ghandani, tapi semuanya habis, sanadnya habis. Yang tersisa cuma satu, Khaja Ali Ar-Ramitani. Ini yang kita ceritakan barusan, yang dipanggil di waktu mereka lagi zikir, ya. Beliaulah yang kemudian dikenal sebagai pelanjut silsilah Naqsyabandiyah dan gelarnya Azizan. Nah, sohib kita direktur IIKI namanya Azizan, ini mah Azizah, ya. Jadi teman aneh harus mengambil Thariqat Naqsyabandi itu, ya. Nama dia Azizan soalnya. Nah, ini metode pelanjutan kemursidan, ya. Jadi ketika Sidi Mahmud mau meninggal, dia panggil semua muridnya, lalu dia kalamkan, saya serahkan semua muridku kepada engkau. Nah, berarti dia khalifah mutlak. Ada yang khalifah tidak mutlak. Nah, kalau di dalam Thariqat Khalidiyah itu Maulana Khalid berpesan kepada, bukan pesan Maulana Khalid, tapi khalifah dia namanya Sidi Abdullah Afandi berpesan kepada Syekh Ismail, kalau engkau punya murid, muridmu harus ulang zikir dan suluk kepada saudaramu Sulaiman Al-Qarimi Al-Makki. Maka semua murid-murid Syekh Ismail Al-Minangkabawi itu ulang lagi suluk di Mekah, di Jabal Abi Kubais, gitu, ya. Itu model-model seperti ini, ya. Apa yang menarik dari beliau? Wa kana sajan. Apa arti nasajan? Penenun. Orang yang suka menenun. Beruntung sekali orang yang pakai tenunan dia, karena tenunan dia pasti ada zikrullah, ya. Berarti mereka dulu mengambil asbab duniawi. Jadi mereka tetap bekerja ala kadarnya, ya. Wa kataba Maulana al-Qadasasirruhu في كتاب نفحات الأنس أن هذا الفقير سمع من بعض الأكابر أن ما قاله حضرة مولانا جلال الدين الرومي في بعد غزاليته حيث قال لو الحال لم تكن فضل علي قال لما كان عيان بخارى فضل علي قال لما كان عيان بخارى إن النساج علي. Nah, dia menyebut nama penenun Sidi Syekh Ali Rami Tani. Jadi ternyata nama beliau diabadikan dalam syair Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ada beberapa kalam-kalam beliau di sini. Jadi ada orang datang ke beliau, melihat beliau penenun tapi pemurah, suka beri traktir orang makan, kasih orang makan. Murid-muridnya ini kaya-kaya, lalu bertanya, antum la tatakallafuna fi ta'amit ta'am wa nahnu natakallaf fihi.
Kalau engkau berbagi makanan, kenapa engkau tidak merasa keberatan, tidak merasa terpaksa, koplong? Sedangkan kami kalau mau nraktir orang kayaknya berat gitu. Atau kalau aneh datang ke tempatnya berat ya. Senang mulai, senang. Fama sababu dzalik? Ya, tapi sebelumnya ma'adzalika, meskipun kami sudah berusaha ngasih makan orang, raduna ankum wa sakhituna alaina, mereka lebih senang makan kepadamu tapi kurang senang sama kami gitu. Fama sababu dzalik? Apa sebabnya itu? Kata Ali Ramitani atau Azizan, innama yakhdam ma'al minnah fil khidmah kathir, walakin man yakhdam atau man yukhdim ma'a qabulil minnah qalil, fajtahidu fil khidmah ma'a qabulil minnah hatta la yakuna ahadun sakhitan alaikum. Sesungguhnya orang yang berkhidmat ma'al minnah, bersamaan pemberian Allah, dalam khidmatnya banyak. Makanya banyak orang-orang yang buat bantu masjid, coba senggol dikit, ukur semuanya, ini masjid kalau bukan karena gua nggak jadi ini, ya, itu tandanya nggak bener, ya. Urusin majelis, tersinggung ngapa? Ini majelis kalau gua yang ngurus, nggak jadi, nggak jalan majelis. Nah, hati-hati. Apa kata beliau? Orang yang berkhidmat dengan nikmat yang Allah beri banyak, tapi yang berkhidmat dengan merasa dalam khidmatnya dia itu menerima pemberian Allah. Nah, gimana maksudnya? Kita kan mengira kita kalau memberi khidmat kepada orang berarti kita sudah berjasa. Tapi kata Imam Azizan Ramitani, sedikit sekali orang yang dalam berkhidmatnya dia merasa mendapat nikmat. Yang ada orang dalam berkhidmat dia merasa berjasa. Itulah penyebab ada orang ngambek di majelis. Itulah sebab di semua majelis, ini saya cerita semua majelis, bukan majelis ribat. Ribat insyaAllah aman lah ya, sampai sekarang atau besok. Ya, di majelis manapun kita ketemu dan orang ngeluh, murid-murid ngocehin gurunya di belakang, ngata-ngatain, ngumpat-ngumpat khalifah-khalifah thariqat, ngumpat-ngumpat pengurus, hatta selevel Habib Lutfi itu mereka umpat, apalagi cuma Ar-Razi. Habib Lutfi itu sekali maulid berapa kambing katanya, 500 atau 5.000 saya lupa, kebuli dari beliau semua. Tahu nggak yang datang ngomong apa? Ah, kebuli tahun ini kurang enak, udah nggak nyumbang, udah nggak masak, tinggal makan doang masih protes. Itu beliau ngomong begitu, beliau bercerita begitu waktu kita ini. Kita belum sempat lagi sowan nih, semoga ada waktu setelah ini sowan ke masyaikh habai. Itu perlu ya, bersilaturahim kepada guru-guru ya. Antum bayangin, orang beliau kiai iya, habib iya, mursyid iya, tiga jah beliau punya, masih gitu orang ngomongnya, apalagi Bang Dik ya. Ya, fajtahidu fil khidmah ma'a qabulil minna hatta la yakun ahadun khitan alaikum. Jadi merasa ada orang mengumpat, itu kita merasa berjasa. Tapi kalau kita khidmat ada orang nggak puas, merasa oh itu masukan buat kami, beda tuh, beda nggak? Nah nanti cobalah, kita kan thariqah ini tidak hanya thariqah tapi ada pergerakan kita, ada usaha-usaha dakwah kita, ya, berkhidmat. Jika ada kekurangan di situ, orang nggak puas, nggak senang dalam kinerja kita, dalam dakwah kita, cukup katakan oh mungkin ini masukan buat saya, ya, kita berusaha ya, insya Allah ya. Ada orang ngomong, dia kalau apa ngadain acara begini begitu, anggap saja itu masukan ya, dan kita nggak usah ngomong ente udah tinggal duduk enaknya nggak mau. Nah itu namanya pendendam itu ya. Kita skip
silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, langsung mengena ke ubun-ubun kita. Ya, apalagi saya ya yang merasa saling berkhidmat ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya merasa berkhidmat ya. Sekarang kita masuk ke Ihya Ulumuddin.